Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Memandangi Jun Woo dengan serius, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, yang paling saya hargai bukanlah hujan 10 tahun Anda, tetapi kehidupan anjing dan kuda Anda yang berusia 10 tahun, dan kipas emas mabuk. Apakah kamu bahkan menghargai ini? Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Jun Woo tampak bingung. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun untuk sementara waktu, Jun Woo berkata, apakah kamu tidak iri padaku? Tapi dengan penampilan dan sosokmu, selama kamu mau, kecantikannya tidak banyak. Kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan uang, kamu masih bisa menghasilkan uang. Jun Xingyun menatap Jun Woo dengan marah, dan Chu Xingyun benar-benar sedikit terdiam. Apa yang saya hargai adalah jenis mentalitas dan kehendak yang ditempa dalam kondisi kehidupan. Selama Anda benar-benar dapat mengembalikan anak yang hilang, benar-benar tidak ada apapun di dunia ini yang dapat merayu Anda dan menggoncangkan pikiran Anda. Jika Anda ingin menyingkat kehendak seperti batu, Anda harus mengatasi 7 emosi dan 6 keinginan, dan akar dari 7 emosi dan 6 keinginan adalah 4 karakter anggur, warna, kekayaan, dan gas. Dalam 10 tahun terakhir, Jun Woo dapat dikatakan telah berendam dalam anggur, memeluk seorang wanita cantik, dan berputar dengan emas. Selama dia bisa melihat ke belakang, anggur, seks, kekayaan, akan sulit untuk menggerakkan pikirannya. Adapun karakter Ki ini, sebenarnya adalah Buddha yang berjuang untuk aroma dupa. Setelah mengalami pasang surut terbesar dalam hidup, Jun Woo jatuh dari puncak hidupnya ke dasar lembah. Sekarang, dia bisa mengerti dan memaafkan bahkan pacarnya di pelukan orang lain. Ini adalah energinya. Meskipun beberapa orang berpikir dia terlalu tidak berguna, tetapi dari perspektif Jun Woo, dia dapat sepenuhnya memahami cara menghabiskan waktu berbulan-bulan. Huanong Yue awalnya adalah kuda, dan dia berasal dari kekayaan Jun Woo. Ada begitu banyak wanita di Jun Woo, dan tidak ada kesetiaan di antara mereka. Pernah, dia bisa memberikan Hua Yue semua yang dia inginkan, tapi sekarang dia tidak bisa. Karena itu tidak dapat diberikan, orang itu secara alami memiliki hak untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, dan itu normal untuk meninggalkannya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa praktik bermain dengan bulan itu benar dan layak untuk didukung. Tetapi juga sulit untuk mengatakan bahwa dia salah. Bagaimana hal-hal di dunia ini bisa sebaik yang Anda inginkan? Di masa lalu, Jun Woo jelas bukan hal yang baik, dan bermain dengan bulan bukanlah orang yang baik, jadi tidak masalah siapa yang benar. Kekayaan berwarna anggur adalah musuh dengan kemauan terbesar. Dan seseorang yang tidak kaya anggur dan kaya uang harus menjadi orang dengan kemauan yang sangat kuat. Ada pepatah dalam pepatah lama yang mengatakan bahwa anak yang hilang berbalik dan tidak mengubah emas. Faktanya, itu sangat masuk akal. Selama dia dapat berbalik, dia harus menjadi orang dengan tekad yang luar biasa, seseorang yang benar-benar dapat menjadi iklim yang besar dan melakukan hal-hal besar. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mata Jun Woo menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Jika semuanya benar-benar seperti itu akan sangat bagus. Suatu kali, dia mengira tulangnya patah dan putus asa. Tapi setelah Chu Xingyun mengatakan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak hanya busuk ke tulang, tetapi murni, seorang pria emas kecil yang terbuat dari emas, tidak ada masa depan. Apakah ini semua benar? Kamu tidak membodohiku, kata Jun cemas. Tentu saja, ini benar-benar benar. Banyak dari murid-murid besar yang pro-murid, setelah mencapai tingkat tertentu, diharuskan untuk memasuki dunia dan melatih mentalitas dan kehendak mereka. Pengalaman ini bukan untuk membiarkan mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi untuk membuat kesalahan dengan sepenuh hati, dan kemudian memperbaiki kesalahan. Yang buruk tidak mahal, tidak mahal. Mereka yang baik dan tidak melakukan hal-hal itu mahal. Dalam 10 tahun, Yayasan Jun Woo telah diselesaikan dengan mantap. Meskipun tekadnya belum kental, ia setara dengan elit yang telah menyelesaikan 10 tahun pengalaman WTO. Selama retret diikuti selama periode waktu untuk mengasah dan menyingkat kekuatan kemauan, Jun Woo benar-benar menjanjikan, dan mencapai Wu Huang bukanlah mimpi. Sekali lagi, Kaisar Wu mengandalkan kemauan, dan Kaisar Zun bergantung pada asalnya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa anak yang hilang benar-benar berbalik. Anda tahu, sebagian besar anak yang hilang adalah anjing yang tidak bisa makan, dan tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk muncul kembali. Melihat kembali dirinya dalam 10 tahun terakhir, Jun Woo menghela napas untuk waktu yang lama. Dalam 10 tahun, dia hanya menghabiskan akumulasi dan latar belakang 99 kaisar bela diri, dan bahkan sekarang, bahkan 999 kau tidak bisa menyimpannya. Dalam 10 tahun, anggur yang diminumnya bisa mengisi kolam. Dalam 10 tahun, wanita yang dimilikinya, dia bahkan tidak bisa menghitung dirinya sendiri. Meskipun Jun Woo tidak memiliki Chu Xingyun yang tampan, tetapi juga termasuk jajaran dewa laki-laki.
Ketika seorang pria tampan hingga tingkat tertentu, perbedaannya sebenarnya tidak banyak, lebih hanya perbedaan dalam gaya dan jenis. Jun Woo adalah temperamen anak yang hilang, temperamen ini terlalu mematikan bagi wanita. Jika Anda hanya memiliki uang, Jun Woo tidak dapat memiliki begitu banyak wanita cantik. Putra yang hilang selalu menjadi tipe pria yang tampan. Putra yang hilang dan gagal, yang disebut bajingan, sama sekali bukan platform. Kehidupan seperti itu benar-benar indah, tetapi setelah itu indah, itu adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Melihat ke belakang pada 10 tahun terakhir, Jun Woo merasa seperti telah membuat mimpi besar. Hal-hal dalam mimpi itu telah dilupakan. Tidak ada yang bisa meninggalkan hati yang dalam di benaknya kecuali bulan. Kesan, untuk sebuah mimpi, dia telah mengabdikan 10 tahun masa muda dan miliaran harta. Kalah, terlalu banyak kehilangan hidup seharusnya tidak seperti ini. Memikirkan hal itu, mata Jun Woo menjadi tegas dan dia menatap Chu Xingyun dengan dalam, mengatakan, saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan minum anggur atau wanita, tapi saya tidak akan pernah hidup-hidup seperti sebelumnya. Mendengar kata-kata Jun Woo, Chu Xingyun mengerutkan kening, tapi ini adalah ekspresi keengganannya. Melihat kerutan Chu Xingyun, Jun Woo tersenyum malas dan berkata, Anda tidak perlu meminta anggota tim Anda untuk tidak menyentuh anggur dan kekayaan. Setelah jeda, Jun Woo berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, saya akan menjadi anggota tim Jeoyu. Di bawah yurisdiksi Anda, saya akan mematuhi semua aturan dan peraturan tim. Jika Anda bersikeras bahwa semua anggota pantang minum, pantang warna, pergi, berhenti bicara. Mendengar kata-kata Jun Woo, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas dan berkata, aku tidak begitu tidak berperi kemanusiaan, aku tidak bisa melakukan hal lain tanpa berhenti, dan selama aku mengendalikan jumlahnya, jangan minum, mabuk anggur masih sangat bermanfaat. Perlahan berdiri, Jun Woo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Jeoyu bukan lagi milikku, tapi bagaimanapun, itu dibangun oleh kakekku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan Jeoyu ke daftar ketenaran. Setelah jeda, Jun Woo melanjutkan, saya tahu bahwa Anda khawatir tentang kekambuhan saya, tetapi saya dapat menjamin bahwa hidup saya tidak akan meninggalkan Jeoyu. Jika saya benar-benar kambuh, Anda dapat menyerang dan menghukum saya, tarik aku kembali. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun tahu bahwa Jun Woo pada dasarnya tidak buruk dan anak yang sangat penurut. Alasan mengapa dia begitu bubar dalam 10 tahun terakhir adalah hanya karena keluarganya telah mati dalam perang dan kehilangan disiplin. Aku menepuk pundak Jun Woo dan berkata, Jeoyu tidak bisa dibesarkan olehmu sendiri. Mari kita pergi ke tim dan melihat apakah ada pemain yang cocok untuk membantu kita mencapai tujuan ini. Ini mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah malu Jun Woo. Dalam 10 tahun terakhir, Jun Woo menghabiskan uang seperti air mengalir, dan keluarganya sudah dikosongkan. Terutama dalam 2 tahun terakhir, dana telah dilubangi, dan rantai modal tim Jeoyu telah rusak mengakibatkan anggota perjanjian yang telah pergi meninggalkan. Perjanjian damai antara tim dan para pemain ditandatangani sekali setiap 10 tahun, dan Jun Woo khawatir tentang absurditas dekade terakhir, siapa yang akan tinggal. Sebuah tim dapat menampung hingga 100 orang, itulah sebabnya Mutong ingin membeli Jeoyu. Setelah jumlahnya mencapai batas atas dan ingin melatih lebih banyak talenta, ia hanya dapat membeli sub-tim. Tim Mutong berada di peringkat, dan itu sudah penuh 6 tahun lalu. Sebagai perbandingan, Jeoyu terlalu sengsara. Jika Anda menjatuhkan langsung dari pemain terkenal ke tim kelas 3, akan ada 12 pemain yang tersisa, dan bahkan para pemain ini akan berteriak untuk pergi. Seluruh tim Jeoyu memang tidak berkelanjutan, baik diakuisisi atau dibubarkan, dan tidak ada cara ketiga. Ketika Chu Xingyun ditemani oleh Jun Woo, dan tiba di tempat latihan tim, ia dikepung pada saat pertama. Dari 12 pemain, 11 harus pergi. Hanya satu pemain yang bersembunyi di satu sisi, tampak cemas di sisi ini. Melihat anggota tim dengan penuh rasa ingin tahu, Chu Xingyun sedikit terdiam, memang dia tidak bisa pergi, sebenarnya dia khawatir bahwa setelah Jeoyu berpindah tangan, dia akan diusir. Itu adalah genangan lemak kecil dengan ketinggian hanya sekitar 1 meter dan 6, tetapi beratnya 200 pound. Chu Xingyun tidak memiliki kebiasaan mendiskriminasi orang gemuk, tapi pria gemuk kecil ini tidak terlihat seperti master. Meremehkannya bukan hanya karena gemuk, tetapi juga karena ekspresi dan ekspresi pengecutnya, orang tidak bisa tidak ingin menggertaknya sekilas. Bagi mereka yang ingin pergi, Chu Xingyun tidak akan tinggal, tetapi mereka tidak akan menyalahkan mereka. Yang disebut unggas yang baik memilih kayu dan tempat tinggal, dan menteri yang saleh memilih tuannya. Meskipun perjanjian itu belum berakhir, melon yang kuat tidak manis, bahkan jika mereka tertinggal, mereka tidak akan dapat melakukan pekerjaan mereka. Melihat dingin pada sekelompok pria yang berteriak hendak pergi, Chu Xingyun berkata dengan dingin, jangan berteriak lagi, karena kamu tidak ingin tinggal, tidak ada yang akan tinggal bersamamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, seorang pemain kekar mengerutkan kening dan berkata dengan nada buruk, siapa kamu? Anggota tim yang baru direkrut. Mengapa sampah seperti ini dikumpulkan? Jeoyu menonton ini benar-benar berakhir. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun tidak marah pada pihak lain. Bukannya Chu Xingyun mempertahankannya, itu masalah kualifikasi.
Tidak semua orang memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Meskipun Chu Xingyun tidak marah, Jun Wuyu marah, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang berpikir berbeda dan pantas untuk berbicara tentang sampah orang lain. Menunjuk ke Chu Xingyun, Jun Wuyu memperkenalkan, ini bukan pemain yang baru direkrut, tetapi pemilik baru dari tim Jiuyu. Baru saja, dia membeli tim Jiuyu. Apa? Mendengar kata-kata Jun Wuyu, anggota tim kekar berteriak dengan marah, bagaimana itu terjadi? Bukankah dikatakan bahwa itu diakuisisi oleh Mutong? Bagaimana itu dijual kepada orang lain? Tidak, transaksi ini harus dihentikan. Dengan terkekeh, Jun berkata dengan ceroboh, 99 adalah milikku, yang aku suka jual, apa yang harus dilakukan dengan Mutong, apalagi kamu, bahkan jika Mutong ada di sini, dia tidak bisa menghentikan kesepakatan. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata kamu, sebagai anggota tim, tidak peduli dengan tim yang tidak loyal. Sekarang kamu masih ingin ikut campur dalam perdagangan tim, apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, anggota tim kekar akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Chu Xingyun. Melihat anggota tim dengan dingin, Chu Xingyun berkata dengan bijaksana, Anda tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk berbicara tanpa izin saya. Apa? Beraninya kau? Kekuatan Chu Xingyun jelas membuat marah pihak lain. Sayangnya, Chu Xingyun tidak memberinya kesempatan untuk mengirimnya kembali. Dia berkata dengan suara dingin, jika Anda tidak tahu bagaimana untuk bergerak maju atau tidak, percaya atau tidak, saya akan menahan Anda selama 10 tahun, tetapi Anda bahkan tidak akan diizinkan bermain dalam permainan. Singkatnya, Chu Xingyun langsung memusnahkan prestise semua anggota tim. Mereka memiliki hak untuk secara pasif memberhentikan pekerjaan mereka, tetapi tidak untuk bekerja. Tapi Chu Xingyun juga memiliki hak untuk menyembunyikan mereka, mereka tidak bisa bermain. Semua pemain ini telah bergabung dengan tim dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Perjanjian damai berakhir, dan masih ada 6 atau 7 tahun. Begitu tim disembunyikan, itu akan menjadi tragis. Melihat 11 anggota tim yang benar-benar terkejut, Chu Xingyun berkata dengan dingin, sebagai anggota tim, Anda harus memiliki kesadaran menjadi anggota tim. Anda tidak ingin meninggalkan saya tidak terhenti, tetapi kemana dan kapan Anda pergi? Saya berkata lupakan. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengangkat suaranya dengan keras dan bertanya, apakah kamu tidak mengerti atau tidak menaati saya? Dalam menghadapi tepuk tangan Chu Xingyun, semua orang menutup mulut mereka. Situasi yang disebut lebih kuat dari orang-orang. Pada saat ini, siapapun yang berani meledakkan duri, maka orang yang menyambutnya akan menjadi kehidupan yang suram. Melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara, Chu Xingyun berkata dengan sopan, saya tahu, saya mengerti, lalu mari kita bubar. Pekan raya akan diadakan dalam waktu dekat. Adapun kemana harus pergi, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Menyaksikan semua pemain menyebar, Jun menghela nafasku tanpa khawatir, sepertinya dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi bos, orang-orang ini selalu tidak bermoral di depannya. Tapi melihat Chu Xingyun, hanya dengan beberapa kata, orang-orang ini telah sembuh dan taat, dan tidak ada yang berani menusuk. Tapi setelah mengatakan itu, Chu Xingyun juga cukup kejam. Jika dia digantikan olehnya, dia tidak akan berani menikamnya. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan masa depan dan takdir. Setelah membubarkan para pemain yang merepotkan itu, Chu Xingyun mengarahkan pandangan pada Gemuk Putih dan Gemuk. Ke-11 orang lainnya dalam tim sudah ditakdirkan untuk berdagang. Akibatnya, hanya ada 3 orang yang tersisa di seluruh tim, yaitu Chu Xingyun, Jun Wuyu, dan genangan lemak kecil ini. Tim Jiuyu, kamu dapat pergi kapan saja jika kamu tidak ingin tinggal, tetapi tidak mudah untuk tetap tinggal. Chu Xingyun mungkin tidak peduli dengan bakat dan kekuatannya, tetapi untuk aspek lain, itu mungkin tidak perlu. Ningke tidak sembarangan, ini adalah ketekunan dari Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun datang dengan wajah cemberut, Gemuk-Gemuk tiba-tiba tegang, sepasang tangan kecil putih dan gemuk, dengan erat menggenggam kerah, melihat sekantong gas. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun berkata, mereka semua akan meninggalkan Jiuyu, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin pergi? Itu, aku tidak akan pergi. Suara pria gemuk itu jelas sedikit bergetar. Tidak pergi. Mendengar pria gemuk itu berkata bahwa dia tidak akan pergi, Chu Xingyun agak bingung. Ini adalah kasus dengan 99 tim. Apa yang kamu lakukan untuk tinggal? Bahkan jika Anda makan dan minum, ada yang lebih baik daripada di sini. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, pria gemuk kecil itu tergagap sedikit, tetapi untuk tiket makan, dia masih sangat tegas dan berkata, jadi yang disebut menteri setia tidak melayani yang kedua, tuan kedua, saya orang 9 hari, seumur hidup. Minum. Melihat tamparan lelaki kecil gendut ini, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu punya cukup alasan untuk tiket campuran ini, oke, buru-buru kamu, aku ingin pemain ini. Dengan lambaian tangan, Chu Xingyun bersumpah, mulai hari ini kamu adalah tolok ukur dari tim Jiuyu. Aku tidak hanya akan meninggalkan kamu tetapi juga melatih kamu untuk menjadi ahli top. Apa? Tuan atas. Hanya aku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Chuandun menunjuk hidungnya, wajahnya tidak bisa dipercaya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, ini kamu.
Selama pidato, Chu Xingyun menenggelamkan lubang yang dalam dan berkata dengan sangat serius, tapi kamu lebih baik mengingat kalimat yang baru saja kamu katakan. Jika kamu melanggar kalimat itu, aku bisa membuatmu dan menghancurkanmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Chuandun menepuk-nepuk dadanya dan berkata, tenang, Kapten, aku tidak terlalu cakap, tapi pastilah pria yang berbicara, dan meludahi kuku. Mengernyit, Chu Xingyun menatap Xiao Chuandun. Yu Zai, nama yang aneh. Di Akademi Jiuxiao, ada tim yang tak terhitung jumlahnya. Selama kekuatan mencapai Wuhuang Realm, Anda dapat meninggalkan tim asli dan membangun tim Anda sendiri. Sejak berdirinya Akademi Jiuxiao, tidak ada yang tahu berapa banyak tim yang telah dibentuk. Sejauh jumlah yang terkait, jumlah tim Jiuyu lebih dari 30 juta, artinya, ada lebih dari 30 juta sebelum tim Jiuyu. Klan, tetapi faktanya, 30 juta tim tidak mungkin. Tim tertua itu tidak tahu bahwa mereka adalah puluhan ribu tahun yang lalu, dan belum muncul selama bertahun-tahun. Tim disusun menurut poin setiap tahun, dari tinggi ke rendah, dibagi menjadi tim super, tim teratas, tim pertama, tim kedua, tim ketiga. Pertama-tama, tim super adalah 30 tim teratas dengan skor tunggal, bukan peringkat dengan tim lain. Kedua, tim teratas adalah 300 tim teratas setelah dikurangi tim super, dan mereka tidak diperingkat dengan tim lain. Selain tim super dan top, 3000 tim teratas dibagi menjadi satu kelas untuk setiap 1000 orang ada total 3 nilai, yaitu tim tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kelima kelas tim ini diakui oleh Akademi. Mereka yang menikmati subsidi Akademi dapat berpartisipasi dalam tim Akademi. Selain 5 nilai ini, ada total 3.330 tim, dan ada banyak tim kartu campuran lainnya, yang bisa dikatakan sama dengan pasir gangga. Ambil tim Jiuyu sebagai contoh. Jika Jun Wuyu tidak berhasil menjual dan dibubarkan oleh Akademi, itu bukan berarti bahwa tim Jiuyu telah pergi, tetapi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tangga Jiuxiao hilang. Meninggalkan tim tidak lagi tunduk pada pembatasan perdamaian. Pembubaran ini mengacu pada pembubaran anggota tim, yang merupakan kehilangan kualifikasi, bukan hilangnya tim 99. Bahkan, setelah tim Jiuyu dibubarkan, itu akan menjadi tim aneka, dan tim aneka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hegemoni tangga 9 langit. 333 tim memenuhi syarat untuk kompetisi tangga, dan lebih dari 30 juta tim kartu bermacam-macam, bersama-sama membentuk seluruh sistem tim Akademi Jiuxiao. Oleh karena itu, meskipun tim Jiuyu sangat rusak, itu masih sangat berharga. Hanya kualifikasi permainan tangga bernilai 2 atau 300 juta batu roh. Namun, meskipun tim Jiuyu masih merupakan tim kelas 3, itu bukan ketenangan pikiran. 1000 tim dari tim kelas 3 juga disebut tim angkat. Tim tingkat ketiga berpartisipasi dalam pertempuran degradasi setiap tahun, dan bertarung melawan 1000 tim teratas di tim lain-lain. Pemenang pertempuran kenaikan menjadi tim kelas 3, dan yang kalah menjadi tim lain-lain, kehilangan kualifikasi untuk tangga 9 langit, tetapi perjanjian damai siswa tidak dilepaskan. Alasan mengapa tim Jiuyu diperintahkan untuk dijual oleh Akademi adalah bahwa dalam 3 tahun terakhir, saat dana Jun Wuyu habis, kinerja tim terus menurun. Ketika sebuah tim turun 3 level berturut-turut selama 3 tahun berturut-turut, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat manajer tim tidak cukup untuk menjalankan tim. Inspektorat Akademi Jiuxiao akan memiliki hak untuk memesannya untuk dijual. Jika menolak untuk menerima, maka larutkan langsung. Meskipun tim secara nominal kapten tim, itu sebenarnya milik anggota tim. Jika manajer tim memang terlalu tidak kompeten, maka untuk melindungi kepentingan anggota tim, inspektorat akan bermain. Ke-11 anggota tim Jiuyu yang berteriak untuk pergi sangat berani menjadi sangat agresif karena mereka yakin bahwa tim tidak dapat meninggalkan mereka. Jika mereka benar-benar pergi, tim akan kehilangan pertandingan degradasi tahun ini. Chu Xingyun juga jelas tentang situasi ini, tapi dia masih memandang rendah dirinya. Beberapa orang inilah yang telah kehilangan 3 peringkat dengan Jiuyu dalam 3 tahun terakhir. Bahkan jika mereka dipertahankan, mereka mungkin tidak dapat terdegradasi dengan sukses. Bahkan jika mereka ingin tinggal, Chu Xingyun mungkin tidak mau menerimanya. Generasi kantong anggur dan kantong beras ingin hidup bersama di bawah Chu Xingyun. Tidak bangun. Gedung pangkalan tim Jiuyu. Jun Wuyu mengerutkan kening dan berkata, tidak begitu baik merekrut orang, itu bukan hanya masalah menyeret orang. Melihat Jun Wuyu dengan ragu, Chu Xingyun bingung dan berkata, kenapa? Apakah ada yang lebih banyak tentang itu? Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu dengan cemas berkata, kekuatan cahaya tidak berguna, sebuah tim harus memiliki 5 kartu truf utama, dan 5 orang ini harus memiliki emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen wuling. Apa? Bagaimana mungkin ini? Chu Xingyun bingung saat mendengar kata-kata Jun Wuyu. Jelas ada alasan tertentu untuk permintaan ini, kecuali bahwa Chu Xingyun berasal dari dunia lain dan tidak mengerti semua ini. Tidak memperhatikan kejutan dan keraguan Chu Xingyun, Jun Wuyu melanjutkan, aku adalah atribut air, Yu Zai adalah atribut api, kan Kapten?
Atribut apa kamu? Menghadapi masalah Jun Woo, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata dengan tak berdaya, maaf, roh bela diri saya adalah pedang dan tidak memiliki atribut. Apa? Tanpa atribut? Bagaimana mungkin tidak ada atribut? Di dunia ini semua orang memiliki atribut. Kata Jun Woo dengan ragu. Dengan tangannya yang terentang, Chu Xingyun tidak bisa menjelaskan. Dia sendiri tidak tahu mengapa, yang lain memiliki atribut, bahkan jika tidak ada Wuling Sui Lixiang memiliki atribut, tetapi dia tidak memiliki atribut. Namun, saya pikir jika ada atribut, bagaimana seni bela dirinya dapat bergabung dengan ratusan juta roh seni bela diri. Tapi tidak ada koeksistensi, ada yang bisa menghasilkan apa-apa, dan tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi meskipun Chu Xingyun sendiri tidak memiliki atribut, ada beberapa cara khusus untuk membuat tidak ada yang menjadi sesuatu. Ketika dia berada di pavilion Wanjian, dia menggunakan energi cahaya dari pedang suci untuk memvirtualisasikan bakat cahaya kelas 9, tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun bukan atribut cahaya. Roh bela dirinya tidak memiliki atribut. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, Anda bisa mengerti ini, saya tidak memiliki atribut sama sekali, tetapi mereka dapat menjadi atribut apapun dengan beberapa cara. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jun Woo menjadi semakin bingung. Setelah hidup begitu banyak, dia adalah orang pertama yang mendengar tentang seni bela diri tersebut. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, ada begitu banyak jenis seni bela diri di dunia ini, dan tidak ada cara untuk menghitungnya. Meskipun seni bela diri Chu Xingyun aneh, ada yang lebih aneh dari ini, dan tidak ada yang tidak dapat diterima. Mengernyitkan kepalanya, Jun Woo menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi Anda terlalu istimewa, saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tetapi demi asuransi, Anda tidak dapat menghitungnya di antara para pemain utama kartu as. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tahu arti dari Jun Woo. Permainan tangga 9 lantai membutuhkan 5 pemain, yang harus memiliki emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima atribut ini, meskipun Chu Xingyun Wuling dapat memvirtualisasikan atribut apapun, dia sendiri tidak memiliki atribut. Tidak ada yang tahu bagaimana mendefinisikan masalah ini di tangga 9 langit. Setelah situasi ini tidak diizinkan, tim Jiuyu tidak akan dapat berpartisipasi dalam tangga karena lebih sedikit orang. Melihat Chu Xingyun dengan senyum pahit, Jun Woo berkata, akibatnya, seluruh tim Jiuyu, Anda dan saya, dibiarkan dengan 2 pemain utama, 1 tembakan dan 1 tembakan. Atribut bumi, 3 anggota tim. Melihat Jun Woo, Chu Xingyun berkata kamu menghitung 1 lebih sedikit, pada kenyataannya ada juga anggota tim atribut tanah, tetapi kamu harus pergi dan mengundang dirimu sendiri. Ada 1 lagi, atribut tanah. Apakah Anda ingin saya tolong? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keraguan Jun Woo, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jangan katakan padaku, kamu tidak tahu bahwa Huanong Yue masih sangat mencintaimu, jangan bilang, kamu tidak tahu bahwa dia belum menandatangani tim baru, jika kamu mendaftar, mengapa? Kembali bersamamu selama 1 tahun lagi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jun Woo tiba-tiba meremas dan berkata dengan tak berdaya, tapi, kita sudah benar-benar putus, dia telah berinvestasi di Mutong. Tanpa menunggu Jun Woo selesai berbicara, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak peduli seberapa pintar seseorang, mereka akan menjadi bodoh secara instan ketika mereka menemukan perasaan. Dia tidak akan memaafkanmu dan akan kembali menemanimu selama setahun. Apakah kamu benar-benar pikir itu diatur oleh Mutong? Melihat Chu Xingyun dengan mantap, Jun Woo benar-benar kehilangan akal, apakah itu? Melihat diam-diam pada Jun Woo, Chu Xingyun tahu bahwa sekali itu melibatkan Huanong Yue, dia langsung akan kehilangan kemampuannya untuk menilai dan berpikir. Tidak hanya Jun Woo, bahkan Chu Xingyun tidak jauh lebih baik. Setelah hal-hal terkait dengan Sui Liuxiang, dia langsung akan menjadi anak laki-laki bodoh dengan pisau dan putus asa. Mutong juga merupakan tokoh nomor 1 dalam apa yang dia katakan. Dalam generasi baru seluruh perguruan tinggi, itu adalah karakter yang kejam. Bayangkan bahwa Ruo Huanong Yue benar-benar jatuh ke pelukan Mutong dan menjadi wanita Mutong. Dengan identitas dan status Mutong, bagaimana dia bisa mengirim wanita itu untuk menemani pria lain, dan gambar itu hanya tim yang rusak. Jika semuanya benar-benar terjadi, bagaimana bisa Mutong keluar untuk mencampur? Bagaimana keluar untuk bertemu orang-orang? Topi hijau, tidak peduli di dunia mana, pasti merupakan aib terbesar bagi seorang pria, bahkan tidak seorang pun. Tidak peduli seberapa bodohnya Mutong, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Masa depannya cerah dan cerah. Bagaimana dia bisa begitu muda dan mengenakan topi hijau? Menghadapi penilaian Chu Xingyun, mata Jun Woo menakutkan dan menggigil, namun, jika bukan karena lengannya, bagaimana dia bisa membantunya dengan bulan? Bantu dia. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa. Dari perspektif tertentu, Huanong Yue memang membantu Mutong, tetapi dari perspektif lain, ini mungkin tidak terjadi. Tim Jiuyu pasti akan jatuh. Dalam transaksi ini, Huanong Yue pasti telah menerima informasi sebelumnya.
dapat dikatakan bahwa Mutong akan melakukan intervensi dalam masalah ini, terlepas dari apakah akan menghabiskan waktu berbulan-bulan atau tidak. Terlepas dari apakah menghabiskan atau tidak berbulan-bulan, Mutong hanya bersedia membayar harga 100 juta batu roh. Setelah Huanong Yue pasti mendapatkan berita itu, ia mengambil inisiatif untuk menemukan Mutong dan mengambil alih pekerjaan berkomunikasi dengan Jun Wuyu. Faktanya, Huanong Yue juga meminjam keledai dari lereng, dia terlalu banyak merindukan dan mencintai Junwoo tanpa khawatir, ketika dia meninggalkan Jun Wuyu, dia tidak lagi tertarik pada kehidupan. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahan dengan kejelekan Jun Wuyu dan melarikan diri atas inisiatifnya sendiri. Sekarang saya ingin kembali, tetapi tidak ada alasan, jadi Huanong Yue mengambil kesempatan ini. Di bibir, dialah yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jun Wuyu, tetapi sebenarnya, dia ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tanpa diduga, bahkan jika periode 1 tahun berakhir, selama Jun tidak mengkhawatirkannya, dia tidak akan pernah pergi. Gadis-gadis, kebanyakan dari mereka sedikit salah, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka katakan mungkin bukan hal yang sama. Menilai dari kata-kata dan perbuatan di permukaan, menilai hati seorang gadis, hasil yang diperoleh seringkali sangat berbeda. Mendengarkan komentar tanpa henti Chu Xingyun, Jun Wuyu merasa lebih dan lebih misterius saat dia mendengarkan, tetapi dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya membaca wanita, Chu Xingyun berkata sangat dekat dengan kebenaran. Berganti ke wanita lain, Jun Wuyu telah lama menemukan pemikiran hati-hati mereka. Tetapi wanita ini hanyalah seorang pria yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, seorang wanita yang mencintai sumsum tulang dan jiwa. Ketika hal-hal terkait dengannya, otaknya akan kosong dan kehilangan penilaiannya sepenuhnya. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada penilaian Chu Xingyun, Jun Wuyu benar-benar mencintai Bulan, tetapi dia tidak ingin ketinggalan apapun. Menelan dengan gugup, Jun berkata dengan cemas, kamu bilang, aku masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Dengan cemas melotot Jun Wuyu, Chu Xingyun berkata dengan marah, apa artinya memiliki kesempatan? Pada dasarnya, Huan Yu sudah menjadi semacam patah hati bagimu, bahkan jika kamu memukulnya dengan tongkat, aku khawatir aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak, ini tidak mungkin. Mendengar penilaian yang semakin misterius Chu Xingyun, Jun Wuyu benar-benar tidak bisa menerimanya. Siapa Huanong Yue, burung merak yang bangga dengan ekor yang bisa diangkat ke langit, dan tidak bisa mengalahkannya dengan tongkat? Bukankah ini murni mengerikan? Melihat ekspresi tidak setia Jun Wuyu, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Seorang gadis dari orang lain diminta untuk datang kembali untuk menemani Anda. Anda bahkan tidak perlu melihat wajah Anda. Anda masih meragukan perasaan Anda tentang Anda. Bagaimana Anda percaya? Apakah Anda harus berlutut di depan Anda? Memang, kata-kata dan teknik Huanong Yue sedikit lebih keras, tetapi ini ada hubungannya dengan kepribadian dan gaya aktingnya. Wanita sombong seperti itu, yang membunuhnya, tidak akan bisa sujud, bahkan jika dia memohon, itu pasti ekspresi keras. Melihat Chu Xingyun terlihat tak bisa berkata-kata, Jun Wuyu mengertakkan gigi dan berkata dengan datar, lalu kamu berkata, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkannya? Melihat Jun Wuyu ke samping, Chu Xingyun berkata, apakah kamu yakin aku berkata kamu akan melakukannya? Kamu percaya padaku? Mengangguk datar, Jun Wuyu dengan tegas berkata, tidak ada yang berani, apakah Anda percaya atau tidak, saya tidak bisa menjamin ini, tapi, jika Anda benar-benar dapat membantu saya mengejar bulan, Anda akan menjadi saya dalam hidup ini bos. Mendengar kata-kata Jun Wuyu, mata Chu Xingyun berkedip tak terkendali. Sebelumnya, Jun Wuyu menghormatinya, tetapi hanya memanggilnya kapten. Ini lebih dalam hal otoritas dan menghormati status, tetapi hubungannya tidak cukup dekat. Hari ini Anda adalah kapten saya, besok saya tidak yakin saya bos Anda. Tetapi ketika bos mengenalinya, itu berbeda. Menurut kebiasaan dunia Qian Kun, bahkan jika Jun Wuyu datang ke Jepang dan menjadi seorang kaisar, dan Chu Xingyun jatuh ke orang biasa, itu akan menjadi bosnya. Di depan kakak laki-laki, siapapun yang lebih muda harus selalu menghormati, dan semuanya harus didasarkan pada bos dan dihormati. Apa maksudmu? Chu Xingyun bertanya sambil tersenyum melihat Jun Wuyu. Dengan angkuh meluruskan dadanya, Jun Wuyu berkata, apakah kamu tidak mendengar lelucon Jun Wuxi? Kapan keluarga Jun kita berbicara? Mendengar kata-kata Jun Wuyu, Yu Zai di samping tiba-tiba berdiri dan tergagap, aku juga berbicara dan berbicara, meludah, aku juga hubungi bos kapten. Saat bermain. Ketika Anda menarik Yu Zai ke samping, Jun Wuyu berkata dengan marah, ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah tuan kedua, Anda baru saja mengenali seseorang sebagai bos, dan sekarang Anda harus memaksudkan beberapa kata lagi. Selama pidatonya, Jun Wuyu menemani wajahnya yang tersenyum, setengah membungkuk, dan berkata kepada Chu Xingyun, ayo, ceritakan dengan cepat, apa yang harus saya lakukan sebelum saya dapat mengembalikan Nong Yue kepada saya. Bodoh. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Chu Xingyun menunduk, bersandar di telinga Jun Wuyu, dan membisikkan dua kata. Mendengar dua kata itu, Jun Wuyu tiba-tiba berteriak dengan tidak percaya. Tapi setelah berpikir sejenak, Jun Wuyu segera menunjukkan ekspresi gembira, lalu berbalik dan berlari.
Melihat penampilan mirip kelinci sahuan, Jun Woo yang menghilang tanpa jejak dalam sekejap, hampir ingin mati. Apa yang dikatakan bos tadi, sepertinya hanya ada dua kata. Apa dua kata yang bisa membuat Jun Woo begitu gembira? Dua kata yang dikatakan Chu Xingyun sebenarnya sangat sederhana. Kecuali Chu Xingyun membuat penilaian yang salah, Huanong Yue tidak lagi mencintai Jun Woo. Kalau tidak, dia akan menangis dengan sukacita, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Jun Woo, memaafkan semua kesalahannya. Dua kata yang dikatakan Chu Xingyun adalah proposal pernikahan. Selama Huanong Yue sangat mencintai Jun Woo, maka ketika Jun Woo, yang telah direformasi, muncul di depannya dan melamarnya, alasan apa yang harus dia tolak? Permintaan maaf macam apa yang lebih mewakili hati seseorang daripada proposal? Tidak peduli seberapa kacau sebelum pernikahan, itulah yang Anda inginkan. Anda hanya dapat mengatakan bahwa Jun Woo romantis, tetapi dia tidak dapat dikatakan korup secara moral. Tapi begitu menikah, tapi masih main-main di luar, itu adalah masalah moral. Jelas, Jun Woo mungkin romantis, tetapi dia jelas bukan orang yang korup secara moral. Secara moral, meskipun dia tidak cukup untuk menjadi model, dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Bagaimana orang yang benar-benar korup secara moral mendapatkan cinta begitu banyak gadis, apakah benar gadis itu buta? Dalam penilaian Chu Xingyun, ketika Jun Woo memegang cincin proposal dan menawarkan proposal pernikahan kepada Huanong Yue, dia pasti akan bergegas ke pelukannya dan menangis pir dan hujan. Tapi faktanya, Chu Xingyun hanyalah manusia, dia bukan dewa, setidaknya kali ini, dia melakukan kesalahan. Ketika Jun Woo mengambil cincin proposal dan muncul di depan Huanong Yue, dan menawarkan proposal yang sopan, mereka tidak menangis sama sekali, dan tidak ada hujan atau pir. Sederhananya, Huanong Yue langsung kembali ke gedung asrama dan meninggalkan Jun Woo di sana, yang memalukan. Tepat ketika Jun Woo putus asa untuk hidup, dan sedih, Huanong Yue turun dengan beban besar. Salah satu memegang lengan Jun Woo, dan berkata dengan keras, karena kamu telah dengan tulus melamar, wanita tua itu akan setuju denganmu, tapi jika kamu berani menyingkirkan bunga dan rumput. Selama pidato itu, tangan kanan Huanong Yue Kong diarahkan ke sebuah pisau, dan dia membuat luka parah. Melihat tindakan ekstrim brutal Huanong Yue, Jun Woo hanya merasakan kesejukan yang tak dapat dijelaskan di antara kedua kakinya, dan tiba-tiba lapisan rambut putih berkeringat di seluruh tubuhnya. Jika orang lain mengatakan ini, Jun Woo tidak mempercayainya, tetapi Huanong Yue adalah wanita yang kuat yang bisa mengatakan apa yang bisa dia lakukan, dan karena dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Untungnya, Jun Woo benar-benar ingin mengambilnya, jika tidak, dia tidak akan mengakhiri kesendiriannya dengan sederhana dan melamar Huanong Yue. Dengan etika-etika Jun Woo, sejak dia menikah, dia tidak akan pernah pergi ke Qin Mucu lagi. Inilah yang Huanong Yue tahu dan pahami secara mendalam. Dalam hati saya, Huanong Yue gila, dan mimpi-mimpinya selama bertahun-tahun telah terwujud begitu saja secara tidak sengaja. Awalnya ia berpikir bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk menikahi Jun Woo dalam hidupnya. Meskipun pernikahan belum digelar, karena Jun Woo mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Bahkan jika dia ingin bertobat, itu akan benar-benar terlambat. Huanong Yue akan menangkapnya, mendatangi seorang tiran, dan memaksakan pernikahan. Untuk menghindari pertobatan Jun Woo, Huanong Yue tidak punya waktu untuk mengambil cincinnya, kembali ke kamar, mengemasi tasnya, dan pindah ke sana hari itu. Bagaimanapun, dia harus menghilangkan semua variabel. Kali ini, butuh 1/4 jam. Melihat Jun Woo benar-benar membawa Huanong Yue kembali, kekaguman Yu Zai pada Chu Xingyun seperti sungai yang deras, tanpa akhir. Bahkan, menurut rasa penasaran yang tak tersembuhkan di hatimu, Yu Zai berkata, khawatir, yang dua kata yang dikatakan bos, sangat mudah untuk membawa Yu Yue kembali. Apa? Mendengar kata-kata Yu Zai, Jun Woo dan Huanong berteriak serempak. Apakah Anda menelepon khawatir? Itu nama spesialku. Apakah Anda memanggil Yu Yue? Itu nama spesialku. Melihat pemahaman diam-diam pasangan muda itu, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, selamat datang, Nona Hua. Nona Hua, aku masih menghabiskan kakak perempuanku untukku, siapa kamu? Mendengar Chu Xingyun, Huanong Yue berkata dengan tidak ramah. Melihat Huanong Yue bersikap sopan kepada Chu Xingyun, Jun Woo buru-buru menghentikannya tanpa rasa takut, dan berbisik, ini adalah kapten baru dari tim Jiu Yu dan bos saya. Bos, kapan kamu belajar mengenali bos, bukankah kamu selalu bangga tidak memedulikan siapapun? Huanong Yue dengan penuh rasa ingin tahu berkata. Dalam menghadapi penyelidikan Huanong Yue, Jun Woo merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia adalah seorang gadis yang memiliki cinta bijak yang tak terhitung jumlahnya, dan gadis itu harus meminta orang lain untuk pindah. Jun Woo tidak menjawab, tetapi seseorang menjawab. Anda Zai dengan bangga memegangi dadanya dan berkata, tanpa khawatir meminta saran dari bos. Bagaimana saya bisa mendapatkan Anda kembali? Selama dia berhasil, dia mengenali bos sebagai bos, dan kemudian bos mengatakan dua kata kepadanya, dia berlari dengan gembira. Setelah terdiam beberapa saat, Yu Zai dengan penasaran berkata, oh, apa kata dua kata bos, apakah itu benar-benar ajaib?
Meskipun Yu Zai berkata sedikit tidak tahu apa-apa, Hua Nongyue dengan cepat mengerti segalanya, dia menebak dua kata itu, dan itu pasti sebuah proposal. Mengatakan bahwa Jun Wuyu memang seorang resi cinta untuk satu generasi, tetapi karena ini, jika dia ingin memikirkannya sendiri, aku takut dia tidak akan pernah memikirkan kata proposal pernikahan di sepanjang hidupnya. Love Sein, tidak mungkin menikah. Jika cinta menikah masih bergairah, itu sampah. Melihat dengan penuh rasa terima kasih pada Chu Xingyun, Hua Nongyue tahu bahwa itu adalah Chu Xingyun yang mencapai Jun Wuyu, dan juga menyelesaikan Hua Nongyue. Jika bukan karena dia, mereka berdua mungkin telah melewatkan seumur hidup. Bahkan jika dia memikirkan cara untuk kembali ke Jun Wuyu, dia akan berpisah cepat atau lambat. Di antara rasa terima kasih, Hua Nongyue tersenyum dan berkata, yang disebut suami istri bersama, karena kamu adalah bos dari kekhawatiran, itu adalah kakak laki-laki saya, mulai hari ini, saya dan khawatir, saya akan sangat mengganggu Anda. Dia tersenyum dan mengangguk, meskipun Hua Nongyue tidak mengenalinya sebagai bos, suami dan istri sudah menunjuk semuanya. Terlebih lagi, si kakak tidak berteriak, si kakak lebih dekat dengannya daripada si kakak. Tentu saja kedekatan ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi pria dan wanita, tetapi keberadaan keintiman yang sama. Melihat beberapa orang berbicara dan tertawa, Yu Zai menggaruk telinganya dengan cemas, yang mana dari dua kata yang dikatakan bos. Melihat wajah kecil Yu Zai yang putih dan lembut, ekspresi kecemasan, Hua Nongyue tidak bisa menahan tawa keras, tapi jawabannya adalah, aku tidak akan pernah memberitahunya. Hanya untuk membuatnya cemas dan tidak nyaman. Chu Xingyun tidak mudah membicarakan urusan keluarga pasangan muda itu. Jadi sampai akhir, Yu Zai tidak tahu apa kata-kata itu. Dalam benaknya, Chu Xingyun menjadi orang bijak yang pintar dan banyak akal. Mulai sekarang, sudah ada 3 dari 5 kekuatan utama tim. Atribut tanah menghabiskan sepanjang waktu, atribut air tidak perlu khawatir, atribut api sangat baik, dan ada 1 atribut kayu dan anggota tim logam yang kurang. Selanjutnya, saatnya untuk pergi ke Recruitment Plaza untuk melihatnya. Lihat apakah ada ikan besar yang melewatkan jaring, Anda harus memiliki cukup 5 pemain utama. Setelah pemilihan 30 tim super dan 300 tim teratas di antara lebih dari 3.000 kandidat yang masuk universitas tahun ini, siswa-siswa luar biasa telah dipilih. Tapi tidak ada yang absolut dalam segala hal. Dalam sejarah masa lalu, bahkan tim-tim yang tidak menginginkannya, dan akhirnya siswa yang gagal yang ditugaskan secara paksa oleh akademi, memiliki ribuan kaisar bela diri. Di antara siswa yang gagal, yang memiliki puncak tertinggi pernah bertarung lebih dari 300 gerakan dengan Kaisar Iblis, dan akhirnya pergi dengan selamat. Kemudian Kaisar Iblis tidak bisa membawanya. Meskipun tidak semuanya ditemukan setiap tahun, 7 dari 100 daftar sejarah manusia teratas tidak berhasil. Setiap tim, terutama mereka yang memiliki kartu lain-lain, memiliki hati untuk mengambil kebocoran, tetapi pada kenyataannya, pengalaman bertahun-tahun memberitahu Anda bahwa ini pada dasarnya adalah perjudian, dan ini adalah 10 taruhan dan 9 kekalahan. Meski ada kandidat yang gagal, beberapa bisa menjadi iklim. Tetapi rasionya terlalu rendah, sebaliknya, tingkat bakat para jenius itu lebih tinggi. Chu Xingyun dan rombongannya tiba di Recruitment Plaza. Dibandingkan dengan tim lain, mereka sudah terlambat sepanjang hari. Melihat itu, saat ini, masih ada hampir 2.000 kandidat yang datang dan pergi di lapangan besar, mencari peluang untuk bergabung dengan tim. Sumber daya klan juga terbatas. Bagi para siswa yang kekuatannya di atas Nirvana, tidak perlu khawatir tentang apa yang diinginkan tim, tetapi di bawah Nirvana, sulit untuk dikatakan. Bakat dan kondisi keluarga dari mereka yang dapat mengatur Nirvana sekitar usia 20 tahun pasti sangat baik. Siswa seperti itu akan selalu menjadi favorit tim utama. Pemain seperti itu pada dasarnya tidak membutuhkan tim untuk menghabiskan sumber daya untuk melatih, keluarga mereka secara alami akan menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka. Namun, para siswa yang berusia sekitar 20 tahun dan masih belum memutuskan nirwana, bahkan mereka yang baru saja memasuki yin dan yang lebih hambar. Tidak perlu bertanya, pemain seperti itu memiliki kondisi keluarga yang buruk dan rata-rata bakat dan kualifikasi. Jika Anda ingin melatih mereka, mereka akan menghabiskan banyak sumber daya tim. Namun, sumber daya selalu terbatas, dan disediakan oleh kartu Truth Team. Mereka tidak akan puas dengan layanan mereka. Begitu kontrak berakhir, mereka akan pergi. Hubungan antara tim dan para pemain tidak statis. Siapa leluhur dan siapa cucu bisa diubah setiap saat. Bagi para pemain pemula, kekuatan mereka rendah, mereka membutuhkan pelatihan tim, dan mereka membutuhkan banyak kesempatan untuk berolahraga. Dalam keadaan ini, tim adalah leluhur dan anggota tim adalah cucu. Setelah kekuatan tim meningkat pesat dan menjadi master super tangguh, situasinya akan terbalik. Terutama para master yang akan segera kedaluarsa adalah 30 raksasa dan 300 yang mematahkan kepala mereka untuk memperjuangkannya. Pada saat ini, anggota tim menjadi leluhur, dan tim menjadi cucu. Tentu saja, Chu Xingyun tidak khawatir tentang ini, dia tidak pernah memaksa siapapun, tetapi pada kenyataannya, dia tidak pernah pergi, meninggalkannya.
Mengapa ini terjadi? Alasannya sangat sederhana, Chu Xingyun sangat mementingkan, tetapi tidak untuk keuntungan. Saya mendapatkannya dari tempat lain. Jika saya belum mendapatkan banyak dari Chu Xingyun, dan perasaan semua orang sangat baik, mengapa pergi? Mengambil Lei Yinghuang sebagai contoh, waktu yang disepakati antara dia dan Chu Xingyun sudah berakhir, menurut perjanjian, dia bisa saja pergi. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk pergi, tidak hanya tidak pergi, tetapi juga untuk Chu Xingyun, menolak ajakan istana Jiuhan, lebih memilih untuk meledak daripada mengkhianati. Dalam situasi yang sama, ada Bu Fan, saya ingin bertanya sekarang jika seseorang menggali Bu Fan dengan harga tinggi, apakah dia akan pergi? Sama sekali tidak, yang lain tidak mampu membeli apa yang mereka dapatkan dari Chu Xingyun. Meskipun untuk saat ini, nilai Chu Xingyun mungkin tidak setinggi itu, tapi begitu Chu Xingyun kuat, itu akan sangat berbeda. Mengambil Wu Jingsui dan Mo Wanggong sebagai contoh, Chu Xingyun tidak memberi mereka uang atau harta sama sekali, tetapi jangan berpikir bahwa Chu Xingyun adalah pengikat. Sebenarnya, bagaimana Chu Xingyun bisa mengurangi itu? Dia telah memberi 3 raksasa hak yang hampir tak terbatas, bahkan hak tertinggi. Semua uang, kekayaan, dan bahan di Wastelen Utara dapat digunakan secara bebas. Pada titik ini, hak mereka sama dengan Chu Xingyun. Tidak hanya itu, ketika Chu Xingyun meninggalkan benua roh sejati, ia juga sepenuhnya menyerahkan kekuatan militer kepada 3 raksasa. Bahkan, seluruh Gurun Utara telah dianggap sebagai kerajaan monarki konstitusional, keluarga kerajaan adalah keluarga Chu, dan kekuatan militer didominasi oleh 3 raksasa. Bahkan jika ketiga raksasa ingin mendominasi benua roh sejati, mereka pasti dapat melakukannya, dan mereka tidak memerlukan persetujuan siapapun. Selama ketiga raksasa setuju, mereka dapat memobilisasi semua sumber daya manusia, material, dan keuangan di daerah gurun di seluruh utara untuk meluncurkan perang dunia dan menyatukan seluruh benua spiritual. Sebenarnya, ini tidak lagi menjadi masalah hari ini, karena perjalanan menuju hegemoni sebenarnya telah dimulai selama hampir 1 tahun. Mo Wanggong adalah divisi militer, Wu Jingsui adalah marsal, dan Lei Yinghuang adalah laksamana Wushuang. Dia mengerahkan 10 juta prajurit ke dunia dan memulai perjalanannya untuk menaklukkan dunia nyata. Tim Jiuyu, meskipun tidak ada jenius super sekarang, tetapi kekuatan kohesi dan centripetal sangat kuat. Anda Zai, Jun Wuyu, Huan Yu Yue, terikat. Yu Zai tidak mungkin, tidak punya ambisi besar, selama dia bertanggung jawab atas makanan, dia tidak akan pergi. Jun Wuyu, di satu sisi, berterima kasih kepada Chu Xingyun karena membantunya memulihkan Huanong Yue, dan di sisi lain, setelah semua Jiuyu didirikan oleh kakeknya, dan membiarkannya setara dengan melupakan leluhur. Huanong Yue juga sangat berterima kasih kepada Chu Xingyun, tanpa bimbingannya, Jun Wuyu tidak bisa berpikir untuk menikahinya dalam hidupnya. Lagi pula, Huanong Yue dan Jun Wuyu adalah pasangan suami istri, karena Jun Wuyu ada di sini, maka dia hanya bisa berada di sini. Meskipun dia pergi ke tim lain, dia juga bisa menjadi suami dan istri, tetapi otak Huanong Yue belum masuk ke air. Ketika dia berjalan dengan kaki depannya, akan ada sekelompok jam tangan kecil yang menghancurkan Jun Wuyu. Dia harus tetap di sini, tinggal di sisi Jun Wuyu, mengusir semua lebah gila dan melambaikan kupu-kupu, bahkan jika tim lain mengeluarkan Jinsan, Yinsan, dan Ling Xishan, dia juga tidak bisa pergi. Setelah sekelompok 4 tiba di lapangan rekrutmen, mereka menemukan sudut dan mendirikan spanduk tim Jiuyu. Di bawah spanduk adalah kantor rekrutmen tim Jiuyu. Ada banyak orang yang ingin bergabung dengan tim Jiuyu, tetapi dari wajah, orang-orang ini cacat dalam karakter atau manja, tidak mampu menanggung kesulitan dan menjadi iklim utama. Ningke tidak sembarangan, selalu menjadi aturan perilaku Chu Xingyun, Ningken tidak memiliki seseorang, dan dia pasti tidak akan dengan santai merekrut anggota tim ke dalam tim. Kotoran tikus bisa menghancurkan seluruh panci sup. Kesalahan seperti itu, sepintar Chu Xingyun, tidak akan pernah terjadi. Lingkungan dan atmosfer yang baik dapat saling mempromosikan dan meningkatkan. Lingkungan dan atmosfer yang buruk juga saling mempengaruhi dan mengganggu. Semua orang di tim Jiuxiao, termasuk Jun Wuyu dan Huanong Yue, dapat pergi kapan saja jika mereka ingin pergi, tetapi mudah untuk pergi, dan hampir tidak mungkin untuk kembali. Melihat aliran orang tanpa akhir, Chu Xingyun membuka matanya untuk mengantisipasi, bertanya-tanya mitra macam apa yang bisa dia temukan. Saat malam tiba, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya tidak ada yang bisa melakukan ini. Dan yang paling penting, jika Anda ingin mengambil kebocoran, Anda harus mengambilnya untuk Anda. Sepanjang sore, Chu Xingyun pada dasarnya melihat semua orang di alun-alun, tapi tidak ada yang bocor sama sekali. Mungkin beberapa dari orang-orang ini akan tiba-tiba terbangun oleh rangsangan di masa depan. Dan pada kenaikan ini, ia dipromosikan untuk menaikkan gaji, menikahi Bai Fumei, dan menginjakkan kaki di puncak kehidupan, tetapi setidaknya sekarang, mereka tidak akan bekerja. Keadaan orang-orang saat ini akan memengaruhi anggota tim lainnya. Kecuali jika mereka memiliki bakat dan kualifikasi untuk mencapai Kaisar Zun, Chu Xingyun tidak menginginkan mereka sama sekali.
Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mencapai Kaisar Zun, yang mungkin orang seperti ini? Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang memiliki potensi kaisar, ribuan di antaranya. Tetapi pada akhirnya, seseorang dapat benar-benar menjadi seorang kaisar. Kaisar sejati haruslah tipe orang yang lebih berbakat daripada Anda, tetapi lebih keras dari Anda. Orang macam apa yang bisa mencapai Kaisar Zun? Sui Liuxiang sudah cukup. Setelah hanya 3 tahun, ia dipromosikan dari seorang gadis yang lemah yang belum pernah dilatih ke nirvana. Meskipun kekuatannya telah meningkat, hanya sebagian kecil yang merupakan faktor kultivasi, sebagian besar karena roh darah malam tidak dapat menang, dan dia membuat gaun pengantin untuk Sui Liuxiang. Namun, ini adalah Kaisar Zun, dengan talenta yang tak ada habisnya, tetapi juga memiliki nasib buruk untuk melindungi mereka dan membantu mereka. Terlepas dari dunia, hanya berbicara tentang kerja keras, Sui Liuxiang menumbuhkan taktik Bingxin yang tak terlupakan ke surga ke-9 dalam 3 tahun Istana Jiuhan. 12 jam sehari, dia berlatih hampir 12 jam, tetap terjaga dan duduk selama 3 tahun. Selama 3 tahun, Sui Liuxiang memakan es dan salju, hanya untuk mengejar kemajuan, tidak membiarkan Ye Xuesang pindah ke Chu Xingyun dan melindungi Chu Xingyun untuk hidup. Hanya berbicara tentang kerja keras, siapa yang berani membandingkan dengan 3 tahun Istana Sui Liuxiang Jiuhan? Yang kuat semua terobsesi untuk menjadi kuat, dan bahkan perairan yang harum tidak terkecuali. Menjadi kuat adalah gen yang ditanam Tuhan dalam tubuh pria yang kuat, gen ini cukup untuk mengatasi inersia apapun. Spanduk disingkirkan, dan sekelompok 4 bergegas kembali ke markas tim. Basis tim tidak bersifat pribadi untuk tim, tetapi dialokasikan oleh akademi. Ada 3 zona perang di seluruh sekolah. Kawasan dari ketiga zona semuanya berukuran sama, tetapi jumlah tim benar-benar berbeda. Di area yang sama, hanya ada 30 tim di teater super, ada 300 tim di teater teratas, dan teater biasa terakhir berisi cukup 3.000 tim. Adapun tim-tim lain-lain, tidak ada dasar untuk mengatakan itu adalah aliansi longgar, dan bahkan kualifikasi untuk menandatangani perjanjian dengan para pemain tidak. Anggota tim lain-lain semua tinggal di asrama kolektif, yang disebut tim pada dasarnya adalah tim asrama, yang sangat tidak stabil. Banyak tim yang benar-benar bubar karena beberapa pertengkaran atau pertengkaran. Tim di atas tingkat ketiga berhak atas tunjangan perguruan tinggi dan ditugaskan pangkalan. Di bawah tingkat ketiga, mereka tidak hanya menerima tunjangan, tetapi mereka bahkan tidak ditugaskan ke pangkalan. Sepanjang jalan, Chu Xingyun sangat khawatir, itu tidak cukup untuk tidak memiliki cukup 5 pemain, tapi betapa mudahnya menemukan 5 pemain yang cukup untuk memuaskan Chu Xingyun. Sambil berjalan, mengerutkan kening dan berpikir, rengekan rendah datang dari belakang gedung pinggir jalan. Jika itu hanya menangis biasa, Chu Xingyun bahkan tidak akan repot-repot mengabaikannya, dan itu bukan karena massa yang melakukan pembunuhan. Mereka hanya merasa sedih di hati mereka hanya menangis, dan hanya ventilasi. Tapi kali ini berbeda, tangisan ini, Chu Xingyun selalu terasa agak akrab, sepertinya di mana saya telah mendengar. Tetapi saya melihat dengan hati-hati dalam pikiran saya, tetapi saya belum pernah mendengar seruan seperti itu. Mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti, Chu Xingyun berkata, kamu akan menungguku di sini dulu, aku akan pergi dan melihat. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Jun Wuyu bingung dengan wajah beberapa orang, dan yang lainnya menangis. Apa yang kamu lihat di masa lalu? Apakah ini seorang kenalan? Ini pasti masalahnya. Memang, ketiganya Jun Wuyu benar-benar menebak dengan benar. Pria yang menangis ini bersembunyi di sudut belakang gedung benar-benar seorang kenalan Chu Xingyun, yang memiliki rahmat penyelamatan Ye Ling untuk Chu Xingyun. Jongkok di sudut, Ye Ling membenamkan kepalanya di atas lututnya, dan hati dan usus yang menangis hancur dan sedih. Malu, sangat malu. Awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menemukan tim, tetapi tidak pernah berpikir bahwa tidak ada tim yang menginginkannya. Pada dasarnya, orang-orang bertanya kepada kerajaan segera setelah mereka membuka mulut mereka. Begitu mereka mendengar bahwa dia adalah Yin dan Yang, mereka melambaikan tangan dengan tidak sabar, dan bahkan omong kosong memberitahunya dengan malas. Setelah hidup begitu banyak, Ye Ling tidak pernah dipermalukan, kemanapun dia pergi, semua orang menatapnya dengan tatapan jijik, seolah-olah dia adalah tumpukan sampah bau. Meskipun akademi pada akhirnya akan memaksa mereka untuk mendistribusikannya, ini sungguh memalukan. Tidak ada yang menyukainya, tetapi harus memegang hidungnya untuk menerimanya, itu pasti jijik. Memikirkan gambar itu, Ye Ling memiliki keinginan untuk berjalan-jalan. Tepat ketika hati dan usus Ye Ling yang menangis pecah, sebuah suara yang marah terdengar, Ye Ling. Apa yang salah denganmu, siapa yang menggertakmu? Mendengar suara ini, Ye Ling mendongak tetapi menemukan bahwa Chu Xingyun menatapnya dengan khawatir, dengan kemarahan di wajahnya. Jelas dia pikir dia ditindas. Ketika seorang wanita paling tidak berdaya, dia membutuhkan bahu yang kuat untuk diandalkan. Ketika seorang wanita paling sedih, dia membutuhkan pelukan hangat untuk menghiburnya. Chu Xingyun menatap Ye Ling yang menyedihkan, dan ingin membungkuk untuk membantunya berdiri, tetapi lengan penyelidik ini, yang semuanya berikutnya, tidak di bawah kendalinya.
Menghadapi wajah khawatir Chu Xingyun, membuka tangannya ke arah dirinya sendiri, Yeling hanya merasakan semua keluhan, dan pecah dalam sekejap. Berdiri dengan tajam, Yeling menundukkan kepalanya dan jatuh ke lengan Chu Xingyun. Sepasang lengan giok memeluk pinggang Chu Xingyun dengan erat, dan wajahnya yang cantik dimakamkan di dada hangat Chu Xingyun. Mengalir, melihat kepalanya jatuh ke pelukannya, memegang Yeling dengan erat, Chu Xingyun tinggal di sana sesaat. Tuhan bisa bersaksi, dia hanya ingin membantunya. Merasa bahwa rok di dadanya cepat basah dengan air mata, hati Chu Xingyun tiba-tiba melembut. Lupakan saja, tidak ada hantu di hati saya, dan saya tidak takut minum air dingin. Antara dia dan Yeling, ini adalah jenis hubungan antara saudara dan saudari, pelukan sedikit. Yang paling penting adalah bahwa Yeling sekarang sedih. Sebagai saudara, Anda harus memberinya pelukan pada saat ini dan memberinya kenyamanan yang baik. Jika saat ini, pertahanan pria dan wanita dipertimbangkan, maka pemikirannya terlalu bertele-tele dan terlalu kuno. Dengan lega di hatinya, Chu Xingyun tidak lagi berpikir banyak, lengannya tertutup dengan lembut, dengan ringan memeluk pinggang ramping Yeling, menepuk punggung Yeye yang lembut, memberikan dukungan dan kenyamanan padanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.